kalaulah alam semesta ini terjadi secara evolusi, pertanyaannya, kenapa manusia yang sudah hidup 2.000, 4.000, 7.000 tahun sejak dari Nabi Adam atau lebih tidak mengalami evolusi lagi? Apakah evolusi manusia sudah berhenti sejak dari kera menjadi manusia? Dulu saya terkagum-kagum ketika menonton tayangan National Geographic Animal Planet. Tapi begitu saya cerna, dari awal bagus narasinya, membuka wawasan pengetahuan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Tanyakan lagi wahai Muhammad, siapakah Tuhan yang mengatur, mengurus langit yang 7 dan Tuhan yang mengurus arsy yang agung? Kalau tadi limanil ardu, bumi ini milik siapa? Milik Allah. Sekarang pertanyaannya, yang mengurus langit yang 7 dan yang mengurus arsy itu siapa? Ada yang memiliki, tidak mengurus. Ada yang mengurus, tidak memiliki. Allah Ta'ala memiliki dan mengurus. Makanya dalam surat Al-Fatihah yang berulang-ulang 17 kali setiap hari kita baca pada setiap rakaat salat, pujiannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, yang mengurus langit dan bumi. Rabbun, maka orang Arab menyebutkan kata-kata Rabbun kepada siapapun yang mengurus. Istri di Indonesia saat ditanya pekerjaannya apa, jawabannya ibu rumah tangga. Dalam bahasa Arab, istri yang beraktivitas di dalam rumah, mereka disebut dengan jabatan Rabbatul Baiti, karena perempuan pakai ta muannas. Rabbatul Baiti. Apa makna Rabbatul Baiti? Yang mengurus rumah tangga. Mereka penanggung jawabnya. Mereka akan jawab, sayaquluna lillah. Arash dan langit itu adalah milik Allah. Qul afala tattaqun. Lalu katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Ditanya lagi, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di dalam genggamannya itu kekuasaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru, dia yang memberikan perlindungan, wala yujaru alaihi, dan tidak ada yang memberikan perlindungan terhadapnya, terhadap kekuasaannya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, pasti mereka akan menjawab tetap kepada Allah Ta'ala. Nah, masalahnya hari ini manusia dengan ilmu pengetahuan yang Allah karuniakan kepadanya membuat berbagai macam teori, memvisualisasi dalam bentuk tayangan video yang dapat dilihat dengan mata, dan membahasakan dengan narasi bahwa segala yang terjadi di jagat raya ini berdasarkan hukum kausalitas, hukum sebab akibat, dan hukum alam, evolusi. Dulu saya terkagum-kagum ketika menonton tayangan National Geographic Animal Planet. Tapi begitu saya cerna, dari awal bagus narasinya, membuka wawasan pengetahuan dan lain sebagainya, ujung-ujungnya menanamkan di alam bawah sadar kita bahwa semuanya ini adalah hasil evolusi. Coba perhatikan. Dulu saya senang mengajak anak saya untuk nonton acara-acara binatang-binatang tersebut. Sampai anak saya yang sulung itu aktivitasnya pun sudah seperti binatang. Jalannya bukan lagi tegak lurus. Dia berlari seperti harimau, 4 kaki. Terinspirasi.
Sabit senang daripada dia harus menonton sinetron dan lain sebagainya yang tidak membuka wawasan. Tapi begitu saya perhatikan hampir setiap tayangan ilmu pengetahuan alam tersebut, di ujung tayangan tetap diakhiri dengan narasi, kalau dalam bahasa kita wallahu a'lam bissawab wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mereka itu membahasakan ini semuanya akan terus berevolusi. Jadi ditanamkan tentang teori evolusi itu di alam bawah sadar kita, diulang-ulang evolusi, sehingga menjadi sebuah kebenaran. Maka teori mereka yang saya praktekkan sekarang itu wali kota Cekeung, kota Madia Cekeung, agar tertanam di alam bawah sadar bahwa Cekeung itu sebuah kota Madia. Ya. Ini berulang-ulang dan itu terus terjadi. Maka di samping ada ilmu yang dapat diserap, ternyata ada mudarat pada sisi akidah yang patut diwaspadai. Jadi para ulama katakan teorinya sederhana saja. Kalaulah alam semesta ini terjadi secara evolusi, pertanyaannya, kenapa manusia yang sudah hidup 2.000, 4.000, 7.000 tahun sejak dari Nabi Adam atau lebih tidak mengalami evolusi lagi? Apakah evolusi manusia sudah berhenti sejak dari kera menjadi manusia, lalu tidak berubah ke dalam spesies yang lain lagi? Pertanyaannya, tahapan-tahapan evolusi menjadi manusia itu berapa abad, berapa milenium? Tidak ada penjelasan. Oh, terjadi secara kebetulan. Dibuat kaidah oleh para ulama. As-sadafatu la tatakarraru. Yang namanya faktor kebetulan itu enggak pernah berulang-ulang. Kalau kita keluar dari rumah setiap pagi, tiba-tiba ketemu seorang yang menjumpai kita, kebetulan Pak Ustadz ketemu Anda pagi ini. Pagi ini kebetulan, besok pagi ketemu lagi, kebetulan Pak Ustadz ketemu Anda pagi ini. Lusa ketemu lagi, kebetulan Pak Ustadz ketemu lagi. Tidak ada kebetulan yang berulang-ulang. Yakinlah kehadiran Anda sedang dinanti, bukan kebetulan. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.